Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Om percaya kita semuanya sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Permen coklat rasa durian, harganya murah, manis rasanya. Hari Sabat ingatlah Tuhan, ayo ibadah dalam bait-Nya. Nah adik-adik semuanya, kita mau ibadah, kita duduk yang rapi. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan lewat pujian kita, Bapa ku datang padamu. Biarlah pujian ini akan menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas
atas kebaikan-Mu. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang akan kami senangkan hari ini, dan kami juga akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita mau menyanyikan ayat emas kita, mau hafal ayat emas kita, dan juga akan menyanyikan pujian-pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, Om Rifan punya teman baru loh. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Nanda Ristiawan. Salam kenal kita semua ya. Nah adik-adik, Om Rifan punya teman baru namanya Kak Nanda. Oke adik-adik, siap untuk menyanyikan ayat emas Amsal 7 ayat 1. Pastinya udah hafal ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Haleluya. Wah, adik-adik semuanya pastinya udah bisa menyanyikan pujian ayat emas ini dan juga bisa menghafal Amsal 7 ayat 1 lewat pujian ini. Nah, masih semangat memuji Tuhan? Nah, semangat ya. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kasih Tuhan besar. Haleluya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin adik-adik. Mari semangat lebih lagi memuji Tuhan.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Adik-adik luar biasa memuji Tuhan. Mari kita mempersembahkan pujian kita lebih lagi. Katakan, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan dengan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Sekarang kita sekali lagi mau menyanyikan ayat emas kita. Masih siap ya? Oke, semangat. Oke. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Haleluya.
sudah hafal. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk datang memuji Tuhan, menyanyikan ayat emas kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan tetap terus menjadi kekuatan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. 2 orang anak Adam dan Hawa ini sama-sama dikasihi oleh mama papanya, sama seperti orang tua lainnya. Adam dan Hawa juga bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan mereka juga selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tidak lupa mereka menceritakan ketika Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit domba. Ketika mereka sudah tidak di Taman Eden, ketika mereka berdosa. Nah, setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi, Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa, setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalaannya, yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain jadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang.
Habel ikut karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah, sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati, di dalam hatinya Kain itu membuat Kain benci terhadap Habel saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya, Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di kehidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cerita mengenai Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang diterima persembahannya? Siapa yang ditolak persembahannya? Nah, adik-adik semua, mereka berdua itu memberi persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Dan Habel diterima, sedangkan Kain ditolak Tuhan. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan belajar dari cerita si Kain. Apa yang terjadi dengan persembahannya? Apa yang dia rasakan? Apa yang terjadi? Ya, kenapa Tuhan menolaknya? Nah, adik-adik, zaman-zaman dahulu ada yang bilang Kain ditolak karena memberikan sisa-sisa dari pekerjaannya atau dari hasil pekerjaannya, dari hasil kebunnya. Tetapi si Habel diterima karena dia memberikan kambing domba yang gemuk-gemuk. Ada juga yang bilang karena Kain itu memberikan ampas-ampas padi. Lah, yang mana yang benar? Apakah Kain ditolak karena persembahan atau karena sikap hatinya dalam memberikan persembahan? Yang benar adalah Kain ditolak karena sikap hatinya, bukan karena persembahannya. Oke, sekali lagi, Kain itu ditolak karena sikap hatinya, bukan persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Adik-adik harus tahu apa yang dipersembahkan, mau dia korban binatang, kambing domba, burung tekukur, atau sapi, atau kerbau, atau ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, beras, uang, semuanya itu tidak menentukan diterima atau tidak. Yang memberikan sedikit, yang memberikan banyak, yang memberikan barang mewah, yang memberikan barang murah, yang memberikan barang yang besar, yang memberikan barang yang kecil, itu Tuhan tidak nilai. Apa yang Tuhan nilai? Hati kita. Mau dia kasih 100.000, mau dia kasih 1.000 rupiah, itu tidak menentukan indah di hadapan Tuhan atau tidak, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apa yang menentukan adik-adik? Sikap hati kita, tujuan kita memberi persembahan. Adik-adik, waktu Allah memilih Daud, apakah Tuhan memilih Daud karena dia badannya besar, mukanya ganteng, dia bisa berkelahi, atau apa? Ingat,
Waktu itu Daud dipilih, dia masih kecil. Dia hanya mengembalakan kambing domba berapa ekor. Dia bukan pahlawan, dia bukan prajurit, dia bukan tentara. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hatinya. Oke? Adik-adik semua ingat, kalau hati kita baik, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Ya adik-adik. Nah ingat, di dalam Hosea 6, kita lihat sama-sama ya. Dalam Hosea 6 ayat 6, di situ dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Secara sederhana firman Tuhan dalam Hosea dikatakan, aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, aku mengingini kasih-Mu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu, yang kuingini ialah agar kamu mengenal aku. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang di Hosea ini mengajarkan kita bahwa bukan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, yang Tuhan ingini, tetapi hati kita sungguh-sungguh memberikan, sungguh-sungguh melakukan atau tidak. Misalnya, kalau mama atau papa menyuruh kita, contohnya, abang ambilkan air minum dulu dong. Malas tapi kalau saya ambil pasti dikasih hadiah. Nah, apakah itu benar? Tidak adik-adik. Kita melakukan pekerjaan karena kita menaati orang tua, menolong orang tua, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Bukan harus dapat hadiah, ya. Atau misalnya, saya mau belajar sungguh-sungguh, biar kalau saya dapat ranking 1, pasti saya dikasih hadiah yang besar. Nah, itu salah adik-adik. Kita belajar sungguh-sungguh supaya kita pintar, dan juga bonusnya hadiahnya kita dapat ranking 1. Nilai kita bagus. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Adik-adik semua, di dalam Matius 15 ayat 8. Coba kita lihat. Matius 15 ayat 8. Di situ dikatakan sampai ayatnya 9 ya. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, adik-adik semua, dalam Matius ini, dalam kitab Matius ini, mereka hanya memuliakan Tuhan dengan bibir mulut mereka. Tetapi hati, pikiran mereka tidak benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mereka beribadah, tetapi apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak benar. Seperti kita juga adik-adik, kita mengikuti ibadah sekolah minggu online, itu bukan supaya dikatakan, oh saya ikut ibadah online. Oh saya biar ditahu nih, biar om dan tante guru sekolah minggu tahu nih saya ibadah. Yang penting duduk aja, gak usah dengar, diam-diam aja, menghayal aja, mikir permainan nanti, mikir makanan nanti apa, mikir saya mau nonton apa. Tidak adik-adik. Kita melakukan ibadah supaya kita sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan tetap terus setia, taat, dengar-dengaran, makin cinta sama Tuhan lewat ibadah kita. Jadi adik-adik, kalau kita memuji Tuhan dari hati dengan sungguh-sungguh bersuka cita, ya, jangan malas. Nah, adik-adik, poin kita dari
firman Tuhan mengenai Kain adalah belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita untuk kesenangan Tuhan. Dengan hati yang benar ya, jangan dengan hati yang sungut-sungut, malas, mau cari keuntungan biar dapat hadiah. Tidak boleh. Lihat apa hasilnya dari Kain. Ketika persembahan Kain ditolak, hatinya panas, cemburu, iri hati. Dan apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya. Ingat, ketika hati kita tidak benar, iblis akan lihat. Wah, kesempatan nih, bisik yang tidak baik, bisikin yang jahat supaya dia melakukan kejahatan. Dan benar adik-adik, ketika hati Kain tidak benar di mata Tuhan, hatinya tidak sukacita, maka dia melakukan kejahatan. Ayo kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, adik-adik semuanya, Habel itu memberikan persembahan karena imannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, karena dia berharap sama Tuhan. Ya, hatinya benar. Adik-adik ya, jadi Habel itu memberikan persembahan di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, dari pembacaan Ibrani 11 ini, Habel memberikan persembahan dengan cara yang benar, bukan dengan persembahan yang benar. Ya, bukan persembahannya, tapi caranya. Cara kita memberi persembahan itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah, ingat, kalau kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu, atau kita memikirkan begini, saya mau melakukan ini harus ada untungnya. Ya, itu salah adik-adik. Kita harus memiliki cara pandang atau cara hati kita, sikap hati kita yang benar. Ingat, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu, tidak boleh melakukan, tidak boleh berkata-kata, tidak boleh berpikir segala sesuatu dengan sikap hati yang tidak benar. Kita harus miliki hati yang bersih, sukacita dalam melakukan pekerjaan. Apapun itu, belajar, ibadah, bantu orang tua, bermain dengan kakak, adik, dan sebagainya. Oke? Nah, terakhir kita mau lihat Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, kita disuruh untuk menjaga hati, supaya hati kita bersih untuk melakukan segala sesuatu. Karena ingat, kita menyenangkan hati Tuhan atau kita mendukakan hati Tuhan tergantung dari sikap hati kita. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang mau seperti Kain? Ada yang mau? Enggak ya? Jadi semuanya kita mau seperti Habel. Kita juga belajar supaya tidak menjadi seperti Kain yang memberikan persembahan yang benar dengan cara yang salah. Kenapa? Karena hatinya tidak benar-benar sungguh-sungguh memberikan persembahan. Ingat, cerita Kain dan Habel bukan karena persembahan, tetapi sikap hatinya. Oke adik-adik, persembahan tetaplah persembahan. Cara memberikan persembahan itu yang menentukan menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya kita menjadi anak yang dengar-dengaran, rajin,
setia untuk melakukan perintah orang tua dan perintah Tuhan. Adik-adik semuanya, ingat kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Susah enggak? Susah. Untuk itu mari kita berdoa sama Tuhan supaya kita mampu, kita kuat melakukan firman Tuhan yang menjadikan kita anak-anak yang dengar-dengaran. Oke? Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Orang tua yang menyaksikan ini juga dapat membantu menolong anak-anak supaya belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, memiliki hati yang penuh sukacita dalam melakukan segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kami semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini secara online. Kiranya Tuhan, cerita dari Kain ini akan menegur kami, akan membuka mata kami bahwa kami harus memberikan persembahan. Kami harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang benar, tidak mencari keuntungan. Tetapi kami tetap terus mau mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami, Engkau berkati sekolah mereka online maupun onsite. Kiranya Tuhan akan tetap terus memberikan kelancaran dalam sekolah mereka. Berkati orang tua kami Tuhan, di rumah maupun dalam bekerja, kiranya Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah, mari Tuhan Engkau berkati supaya kami sama-sama tetap terus mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kota Batam, kiranya Tuhan memberkati supaya dalam masa pandemi ini kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan telat, apalagi tidak ikut ibadah. Sampai jumpa. Shalom.